puan ke webinar kami pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnia dan izinnya, dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi ini bagi menjayakan majlis pada hari ini. Pada pagi ini, kita akan memulakan majlis dengan menyanyikan nyanyian lagu Wawasan Setia Warga UiTM. Alhamdulillah, maaf berlakunya kesulitan teknikal sebentar tadi. Alhamdulillah, selesai sudah nyanyian wawasan UiTM. Seterusnya, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah bersama-sama kita menandatangani bermunajat mengucapkan agar segala urusan mendapat rahmat daripada. Untuk itu, majlis menjemput Saudara Wan Imran Adam bin Wan Iskandar bagi pengantar bacaan doa. Majlis mempersilakan. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin merafakkan kesyukuran kepada-Mu atas pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ini sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurniaan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi rezeki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berhimpun pada hari ini untuk menjayakan program webinar pagi ini. Maka Kau permudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Kami ingin menerima ilmu-Mu sebanyak mungkin supaya kami mampu memperkembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang Engkau ridai. Ya Allah, kurniakanlah ilmu kepada kami. Sinarilah hati-hati kami dengan hidayah-Mu. Sesungguh dengannya, Engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Zal Jalali wal Ikram, hadiahkanlah kepada kami kesihatan badan, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Kami memohon kepada Engkau, Ya Allah, bantulah kami dalam menghadapi segala cabaran. Ringankanlah beban kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Patut mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Wan Imran Adam bin Wan Wani Iskandar di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan majlis kita berjalan lancar sehingga ke penghujungnya. Para hadirin sekalian, sebelum meneruskan program, saya ingin memperkenalkan tajuk program kita, iaitu Effective Item Construction in Questionnaire Research Webinar. Program tujuan untuk bantu para pelajar dalam membina dan menghasilkan soal sidik penyelidikan yang berkualiti, sistematik dan berkesan. Khususnya dari segi pembinaan item soalan yang jelas, relevan serta selari dengan objek kajian. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelajar terhadap kepentingan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen penyelidikan dalam menghasilkan dapatan kajian yang tepat dan bermakna. Hadirin sekalian, sebelum kita mulakan majlis, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini, Dr. Dahlia Bonang. Beliau merupakan seorang ahli akademik dan penyelidik yang pakar dalam bidang ekonomi Islam di Indonesia. Dr. Dahlia juga merupakan seorang pensyarah kanan di program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri UIN, Mataram, Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan lulusan program Dr. PhD dari Universitas Airlangga. Beliau aktif menerbitkan jurnal ilmiah termasuk artikel mengenai strategi link and match untuk graduate ekonomi syariah, aplikasi prinsip ekonomi dalam pembayaran pinjaman. Sehingga kini, hasil kerja beliau telah mendapat lebih daripada 125 sitasis dalam dunia akademik. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Dr. Dahlia untuk menyampaikan kongsian beliau. Dipersilakan. Okay, thank you, Puan Siti Nadia. In Indonesia, Mbak Siti Nadia. How are you today? Fine. Good. Good, Doctor. Good, Doctor. Alhamdulillah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. First of all, thank you for inviting me for sharing knowledge today. My name is Dahlia Bonang. I'm a lecturer in Universitas Islam Negeri Mataram,
Lombok, West Nusa Tenggara. Ya, maybe pernah datang ke Lombok? Kalian pernah datang ke Lombok? Pernah. Belum lagi. Next time ya, harus datang ke Lombok. Tak pernah. Ini best halal destination, Lombok is best halal destination. Ya, pada sesi diskusi hari ini ya, kita akan membahas topik yang sangat penting ya dalam penelitian kuantitatif, yaitu effective item construction in questionnaire research. Jadi topik ini sangat penting ya, karena kualitas data penelitian ini sangat bergantung pada bagaimana item questionnaire ini dirancang secara konseptual, secara metodologis, dan logis. Izin membagikan slide ya. Sudah kelihatan ya? Bisa. Ya. Jadi ada beberapa tujuan dari sesi diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah recognize that questionnaire items are scientific measurement instrument, not merely ordinary question. Jadi banyak penelitian yang terlihat canggih secara analisis statistiknya, tapi sayangnya memiliki kelemahan dalam penyusunan kuesionernya ya. Dan banyak penelitian tidak menghasilkan temuan yang kuat bukan karena analisis statistiknya yang salah, tetapi karena instrumen penelitiannya yang kurang baik. Jadi ini berarti setiap item harus memiliki landasan teoritis yang jelas dan dirancang secara metodologis dengan baik. And the second, understand the distinction between variable, indicator, and item. Jadi ini merupakan salah satu sumber kesalahan yang paling umum dalam penelitian, di mana kebanyakan belum bisa membedakan antara variabel, antara indikator, maupun antara item kuesioner. And third, be able to develop questionnaire items that are clear, unambiguous, unbiased, capable of accurately measuring the intended construct. Jadi tentunya item kuesioner ini harus jelas. Yang pertama clear, jelas dalam perumusan kalimat, kemudian tidak ambigu dalam makna, kemudian yang ketiga adalah bebas dari bias sosial dan psikologis, kemudian yang terakhir adalah memiliki kemampuan dalam mengukur konstruk agar lebih akurat. Dan yang terakhir adalah identify common item writing error and understand how to avoid them. Jadi diharapkan dari sesi diskusi ini mampu mengenali kesalahan-kesalahan dalam penulisan ya, dan bagaimana cara menghindarinya. Ya, apa sih questionnaire research itu? Jadi questionnaire research adalah metode pengumpulan data yang sistematis menggunakan pertanyaan terstandar untuk memperoleh jawaban langsung dari responden tentang sikap, tentang persepsi, keyakinan, penilaian, dan perilaku responden. Jadi poin penting dari questionnaire research ini ada 4. Yang pertama adalah terstruktur dan terencana. Kemudian yang kedua, pertanyaan sama untuk responden. Dan yang ketiga adalah data berasal dari responden itu sendiri. Dan yang keempat, digunakan untuk mengukur konstruk yang tidak bisa diamati langsung. Ini beberapa kunci ya dalam kuesioner ya. Jadi data kuesioner ini kan diperoleh dari jawaban subjektif dari responden ya tentang diri mereka sendiri gitu.
Jadi bukan kita yang bisa langsung observasi langsung, tapi responden sendiri yang mengisi kuesioner. Jadi jawaban itu ya bisa banyak faktor ya, dipengaruhi oleh kejujuran responden ya, atau dipengaruhi oleh ingatan responden, atau dipengaruhi oleh keinginan responden agar mengisi jawaban yang baik-baik saja, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah standardized wording across responden. Jadi artinya di sini bahwa semua responden ini menerima pertanyaan dengan kalimat yang sama persis, sehingga perbedaan jawaban bisa mencerminkan perbedaan sikap atau persepsi, bukan perbedaan dari cara bertanya. And then third, independent interpretation by respondent. Ya, responden tentunya di sini menafsirkan pertanyaan itu sendiri ya, menafsirkan pertanyaan sendiri tanpa bantuan peneliti. Karena biasanya kalau kita menyebarkan kuesioner itu kebanyakan melalui Google Form ya, yang misalnya kita membutuhkan data responden yang jaraknya jauh gitu. Kita menggunakan Google Form. Artinya kita tidak mendampingi responden secara langsung ketika pengisian dari kuesioner. Sehingga di sini responden bisa menafsirkan pertanyaan dari item kuesioner ini berdasarkan penafsiran sendiri. Jadi kalau kalimat dari item kuesioner ini kurang jelas, maka bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda antar responden yang berpengaruh pada akhirnya terhadap hasil pengisian dari item kuesioner. Yang keempat adalah high vulnerability to measurement error. Jadi di sini kuesioner ini mudah menghasilkan data yang sepenuhnya tidak akurat gitu. Misalnya saja ya, karena tadi salah paham pertanyaan ya, atau menjawab asal-asalan gitu. Karena konstruknya yang tidak teroperasionalisasi dengan baik. Nah ini alir konseptualnya ya. Semua itu berangkat dari teori ya. Jadi sebelum menentukan variabel, sebelum menentukan indikator, sebelum menentukan item ya dan memperoleh data, tentunya yang kita gunakan adalah fundamentalnya itu basicnya adalah teori. Jadi teori ini memberikan dasar konseptual tentang apa yang akan kita ukur ya, yang pertama, kemudian bagaimana suatu fenomena itu bisa didefinisikan, kemudian hubungan antar konsep itu bagaimana. Tanpa teori yang jelas, maka variabel yang kita akan ukur juga tidak jelas gitu ya. Jadi variabel ini ya berangkat dari teori ya. Jadi harus ada grand teori atau teori utamanya. Jadi variabel ini harus bisa diukur ya. Nah, setelah variabel, maka kita akan memerlukan namanya indikator. Jadi indikator ini adalah dimensi atau aspek yang mewakili variabel gitu. Misalnya variabel kepuasan ya. Bagaimana kita bisa mengukur kepuasan seseorang? Bagaimana kita mengukur satisfaction, atau bagaimana kita mengukur religiosity, atau bagaimana kita mengukur trust. Kira-kira ada yang bisa menjawab bagaimana kita bisa mengukur? Maybe all can be answered. Oke, lanjut ya. Jadi kemudian setelah itu indikator ya. Jadi setelah menentukan indikator ya, yang kita turunkan dari variabel, maka
kita menentukan namanya item pengukuran. Jadi item ini adalah pertanyaan atau pernyataan yang spesifik yang akan dijawab oleh responden. Apakah suara saya terdengar ya? Dengar, Dokter. Oh, dengar ya. Oke, tadi soalnya tidak dijawab ya pertanyaan saya. Soalan tadi Kak jelas sekedar pendengarannya. Oh, suaranya putus-putus ya? Ya betul. Ya, oke. In the final is data ya. Data itu adalah jawaban dari responden ya terhadap item-item kuesioner. Jadi kualitas data itu sangat bergantung pada kualitas item ya, dan kualitas item ini sangat bergantung pada ketepatan teori ya, ketepatan variabel dan ketepatan indikator. Jadi ini saling berkesinambungan ya. Jadi kita start dari teori ya, kemudian kita turunkan ke variabel. Setelah itu kita menentukan indikator dan kemudian dari indikator kita turunkan menjadi item pertanyaan atau pernyataan. Setelah itu kita gunakan untuk mengumpulkan data. Next adalah measurement theory or construct ya. Ya, konstruk adalah konsep teoritis yang bersifat abstrak ya, dibuat untuk mewakili suatu fenomena ya, yang mana tentunya sifatnya yang pertama adalah bersifat abstrak ya, jadi tidak bisa dilihat secara kasat mata ya, tidak bisa dilihat ya, hanya ada dalam pemikiran atau teori. Ya, jadi contohnya adalah tadi ya, satisfaction ya, itu tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan gitu kan. Nah, itu adalah konstruk. Kemudian theoretically ya, jadi konstruk itu berasal dari teori ya. Jadi tentunya didefinisikan oleh para ahli ya. Jadi konstruk itu harus punya dasar literatur ya. Dan selanjutnya adalah unobservable ya. Jadi konstruk tidak diamati langsung. Jadi ini tidak bisa diukur ya, seperti kita mengukur tinggi badan atau bisa menghitung umur ya. Jadi harus diwakili oleh sesuatu yang bisa diamati. Misalnya kita mengukur religiosity seseorang ya. Ini kan tidak bisa dilihat religiositas keagamaan orang. Tapi bisa kita diindikasikannya lewat behavior ya atau perilaku. Kemudian operationalize ya, jadi konstruk harus dioperasionalisasikan ya agar bisa diteliti secara empiris ya, bisa diubah menjadi indikator dan item ya. Jadi konstruk itu hanya konsep yang tidak bisa dianalisis statistik gitu. Jadi perlu ada tahapan-tahapan lainnya. Oke, selanjutnya adalah comparison of variable, indicator, and measurement item. Jadi di sini akan kita lihat ya apa saja perbedaan antara variabel, antara indikator, antara measurement item ya. Jadi seringkali peneliti sering bingung gitu antara atau mahasiswa ya, kebanyakan seperti mahasiswa yang saya bimbing ya. Kalau di Indonesia itu S1 itu adalah membuat karya tulis ilmiah skripsi namanya. Mungkin kalau di Malaysia namanya tesis ya. Nah, kalau di Indonesia namanya skripsi yang menggunakan misalnya metode kuantitatif. Kebanyakan mahasiswa ini belum memahami membedakan antara variabel, membedakan antara indikator maupun membedakan antara measurement item ya. Padahal ketiganya ini memiliki tentunya definisi yang berbeda, sumber yang berbeda, dan fungsi yang berbeda ya. Ya, jadi variabel ini tentunya
berasal dari teori ya. Variabel ini berasal dari teori ya, dari literatur atau dari konsep penelitian ya, dan kemudian indikator diturunkan dari variabel ya. Sedangkan dari item pengukuran ini dikembangkan dari indikator dan biasanya diwujudkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan survei. Nah, kemudian dari sisi fungsi ya, variabel ini berfungsi untuk menentukan fokus penelitian dan apa yang akan dianalisis. Sedangkan indikator ini berfungsi sebagai jembatan ya antara konsep abstrak dengan pengukuran yang akan kita ukur. Kemudian sedangkan measurement item adalah untuk mengumpulkan data langsung dari responden yang nantinya digunakan untuk mengukur indikator dan variabel. Ya, jadi di sini penting ya, kita harus bisa membedakan ya antara variabel maupun indikator maupun measurement item karena akan berdampak langsung ini pada kualitas instrumen penelitian kita. Jadi kalau indikatornya tidak jelas, item pengukurannya lemah ya, maka data yang dihasilkan juga tidak valid. Mau ya bagaimanapun secanggih-canggihnya alat analisis atau teknik analisis yang kita gunakan, tapi kalau alat pengukurannya lemah, maka akan menghasilkan data yang tidak valid ya, yang artinya penelitiannya menjadi tidak berkualitas ya. Misalnya aja ya, kita ingin mengukur variabelnya adalah kepuasan pengguna digital payment, satisfaction on digital payment gitu. Bagaimana kita bisa mengukur kepuasan pengguna dari digital payment itu? Jadi variabel ini kan masih bersifat abstrak ya, karena tidak bisa diukur secara langsung karena kita tidak bisa melihat ya orang itu puas apa enggak. Jadi karena itulah kita harus memerlukan namanya indikator ya. Jadi misalnya kepuasan satisfaction dari customer ini bisa dijelaskan ke beberapa indikator, misalnya kemudahan penggunaan ya, atau kecepatan transaksi, atau dari segi kenyamanan sistemnya, atau indikatornya adalah kenyamanan dalam bertransaksi. Nah, dari indikator ini kita turunkan menjadi item kuesioner ya. Misalnya pertanyaannya dari kemudahan penggunaan ya, atau pernyataannya adalah aplikasi digital payment mudah digunakan. Nah, misalnya seperti itu. Atau dari indikator kecepatan transaksi kita turunkan menjadi pernyataan transaksi menggunakan digital payment berlangsung dengan cepat ya. Ya itu contohnya ya, beberapa ya. Oke, lanjut ya. Bagaimana cara membuat ya item yang efektif ya. Jadi di sini ada beberapa ya. Yang pertama adalah directly reflects the intended theoretically construct ya. Jadi item ini disusun agar mewakili konsep teoritis yang ingin diukur. Jadi bukan sekedar pertanyaan umum ya. Misalnya tadi ya terkait dengan satisfaction ya, atau terkait dengan religiosity. Jadi harus diterjemahkan ke item yang relevan dengan definisi teorinya, bukan berdasarkan dari opini peneliti gitu. Kemudian yang kedua adalah clearly understood in the same way by all respondent. Jadi artinya semua responden itu harus memahami pertanyaan atau pernyataan dengan cara yang sama, tanpa ambigu ya, istilah teknis ya, atau kalimat yang tidak bisa dipahami ya. Jadi ini penting ya, agar perbedaan jawaban ini mencerminkan ya perbedaan sikap atau persepsi, bukan perbedaan pemahaman. And then third, free from cognitive, linguistic, and social bias. Jadi item ini dirancang untuk mengurangi bias berpikir ya, atau bias bahasa ya, kata-kata yang sulit ya, yang sulit dipahami atau bermakna ganda ya. Jadi harus penting antara item
yang satu dengan yang lain itu tidak boleh sama ya. Pertanyaannya atau pernyataan itu tidak boleh sama antara item satu dengan item yang lainnya ya. Baik secara makna ya, itu tidak boleh sama. Jadi harus beda ya, harus dicek, kita cek satu persatu, tidak boleh sama. Ya, yang terakhir yang fourth adalah generate reliable and valid data for scientific conclusion. Jadi tujuan akhirnya adalah menghasilkan data yang reliable. Reliable ini adalah konsisten ya jika diukur ulang, kemudian valid. Jadi benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur sehingga hasil penelitian itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ini beberapa prinsip ya, item construction yang efektif ya. Jadi di sini prinsip utamanya adalah adanya clarity atau kejelasan ya. Jadi item kuesioner ini harus ditulis dengan bahasa yang sederhana, yang lugas, mudah dipahami oleh responden ya. Hindari istilah teknis ya, kalimat yang terlalu panjang ya, atau struktur kalimat yang rumit ya. Dan tujuannya adalah memastikan bahwa semua responden ini memahami question atau pernyataan ya dengan cara yang sama. Ya, kalau misalnya satu item ditafsirkan dengan lebih dari satu makna ya, maka itu tidak memenuhi unsur dari clarity ya. Jadi harus ada kejelasan. Ya, contohnya adalah misalnya pertanyaannya, saya merasa sistem ini efisien dan efektif. Itu kalimat itu salah ya, karena responden pasti akan bingung karena ada dua, ada efisien dan efektif ya. Ya, jadi kita bisa ubah kalimatnya. Misalnya saya merasa sistem ini memudahkan saya dalam melakukan transaksi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah specificity. Ya, jadi prinsip kedua itu adalah item itu harus fokus pada satu aspek atau satu perilaku tertentu ya, bukan terlalu umum atau bukan terlalu luas ya. Jadi contohnya saya sering menggunakan digital payment ya. Itu salah satu item kuesioner yang salah ya. Jadi yang benar adalah saya menggunakan digital payment untuk transaksi sehari-hari. Jadi harus fokus pada satu aspek atau satu perilaku tertentu. Kemudian relevance ya. Jadi prinsip yang ketiga adalah relevance atau relevansi. Jadi setiap item harus langsung berkaitan dengan variabel atau indikator yang ingin diukur. Jadi item yang tidak relevan ya, itu bisa mengganggu validitas instrumen ya. Kemudian neutrality, prinsip yang keempat atau netralitas ya. Jadi item itu harus disusun juga yang tidak menggiring responden ke jawaban tertentu ya. Misalnya contohnya sebagai pengguna yang bijak saya selalu menggunakan digital payment. Nah, ini kan menggiring opini responden untuk menjawab pasti setuju gitu ya. Nah, ini kita perbaiki kalimatnya menjadi saya menggunakan digital payment dalam aktivitas transaksi saya. Oke, yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah balance ya. Balance atau keseimbangan ini berkaitan dengan keseimbangan pilihan jawaban ya. Jadi ini tergantung dari penggunaan skala ya, karena tentunya kita menggunakan teknik pengukuran skala ya, dan skala itu tergantung dari topik yang diteliti. Ada yang menggunakan skala Likert 1 until 5 ya, atau skala Likert 1 until 7 ya. Jadi item ini harus jelas ya. Kalau tidak jelas, tidak spesifik, tidak relevan, tidak netral atau tidak seimbang, maka data yang dihasilkan ini
bisa berpotensi bias dan tidak valid. Ya, selanjutnya adalah cognitive process of respondent ya. Yang pertama adalah first understand the question ya. Jadi responden ini harus memiliki kemampuan memahami pertanyaan ya, atau pernyataan ya. Pada tahap ini responden ya berusaha ya harus bisa menangkap dari makna kata, makna istilah, struktur kalimat ya dalam item pertanyaan. Jika item ini menggunakan bahasa yang terlalu teknis ya, atau kalimatnya terlalu panjang ya, atau ada istilah ambigu ya, ada bias ya, maka akan memberikan kesulitan bagi responden untuk memahami maksud pertanyaan gitu. Nah, akibatnya responden ini bisa salah. Yang pertama bisa salah memahami pertanyaan, yang kedua bisa saja asal menjawab ya. Yang nantinya ini tidak bisa memenuhi prinsip clarity tadi ya, kejelasan ya, padahal itu menjadi sangat krusial ya. Kemudian setelah memahami pertanyaan ya, setelah understand the question, responden itu pasti retrieve relevant information ya. Jadi memasuki tahap kedua, mengambil informasi yang relevan dari ingatan mereka. Jadi responden ini ketika mengisi item kuesioner ya, jadi responden mencoba mengingat yang pertama mungkin pengalaman pribadinya ya, atau terkait dengan kejadian tertentu atau kebiasaan yang sering dilakukan ya, yang berkaitan dengan pertanyaan dari item kuesioner ya. Sehingga jika itemnya itu terlalu umum ya atau tidak spesifik, maka responden akan bingung informasi mana yang harus diingat ya. Jadi harus ya, item itu harus jelas dalam konteks waktu yang pertama, kemudian situasi ya, atau objek ya. Contohnya, saya sering menggunakan digital payment. Nah, kata sering ya, often ya, kata sering atau often ini kan menjadi tidak jelas ya. Harusnya diperbaiki menjadi seperti ini, dalam 1 bulan terakhir saya sering menggunakan digital payment. Nah, itu kan lebih clarity atau jelas ya. Kemudian ya mengambil informasi yang relevan ya, tentunya ya. Kemudian yang ketiga adalah make a judgment ya, membuat penilaian. Setelah informasi yang relevan ya berhasil diingat, kemudian responden ini kemudian membuat penilaian ya. Pada tahap ini tentunya responden ini akan menimbang apakah pengalamannya ini cenderung positif atau negatif gitu ya. Dan yang kedua, apakah tingkat persetujuannya itu tinggi atau rendah gitu. Nah, penilaian ini ya sangat dipengaruhi oleh kaitannya emosionalnya ya, terkait dengan pribadinya ya, dan yang lainnya ya. Kalau misalnya kata-katanya itu atau kalimatnya pertanyaan itu menggiring ya, atau bersifat ambigu atau bersifat bias, maka penilaian responden itu tentunya akan menjadi tidak valid gitu ya. Nah, ini pentingnya prinsip neutrality ya dalam penyusunan item. Nah, kemudian selanjutnya adalah select response ya. Jadi memilih jawaban. Jadi tahap terakhir itu adalah memilih jawaban dari opsi yang tersedia. Nah, di sini responden ini menyocokkan penilaiannya dengan skala jawaban ya. Misalnya tadi menggunakan skala Likert ya untuk mengukur behavior ya. Menggunakan 1 sampai 5 ya. 1 itu misalnya sangat tidak setuju ya. Kemudian 5 itu adalah sangat setuju ya. Jadi desain skala jawaban ini ya terkait dengan teknik pengukuran skala ini juga harus seimbang dan konsisten. Nah, ini adalah kesalahan umum dalam menulis ya. Menulis item pengukuran ya. Yang pertama adalah double
barrel item ya. Jadi item yang mengukur lebih dari satu aspek ya atau ide dalam satu pertanyaan. Ya, masalahnya mungkin responden mungkin setuju dengan satu bagian tapi tidak dengan bagian lainnya ya, sehingga jawaban menjadi tidak jelas maknanya ya. Example, I'm satisfied with the service and the price ya. Jadi di sini ada two different aspect measure in one item. Jadi harusnya yang benar adalah I'm satisfied with the service ya, or I'm satisfied with the price ya. Kemudian yang kedua adalah ambiguous or vague wording ya. Jadi item menjadi bermasalah ya ketika menggunakan kata-kata yang ambigu atau yang subjektif, karena setiap responden pasti akan menafsirkannya secara berbeda ya. Sehingga item itu tidak bisa diinterpretasikan secara seragam ya. Misalnya, the service is usually good ya. Jadi ini kan pertanyaannya adalah menggiring opini ya. Apa arti usually ya? Bisakah one week ya atau one month ya? Jadi harusnya diganti kalimatnya, the service quality meets my expectation ya. Selanjutnya adalah leading or loaded question ya. Jadi leading question itu adalah ya item yang secara implisit ya mengarahkan responden pada jawaban tertentu. Biasanya jawaban yang dianggap positif ya. Jadi ini harus kita hindari seperti ini ya, karena bisa mengurangi objektivitas data ya. Misalnya contohnya, don't you agree that this policy is beneficial ya. Jadi harus kita ganti kalimatnya ya, supaya tidak mengarahkan responden untuk pada jawaban tertentu gitu. Kemudian yang fourth adalah negative or double negative statement. Jadi penggunaan kalimat negatif ya, terutama double negatif ini juga bisa membuat semakin sulit item diproses ya, semakin besar kemungkinan kesalahan jawaban ya. Misalnya, I do not disagree that the service is unsatisfactory ya. Jadi harusnya dibikin kalimatnya the service quality is unsatisfactory ya. Kemudian 5 ya, use of technical or academic jargon ya. Jadi itemnya tidak boleh menggunakan istilah teknis atau akademik yang tidak umum dipahami oleh responden ya. Jadi bahasa item ini harus juga disesuaikan dengan latar belakang responden ya. Siapa responden, bagaimana karakteristik responden yang akan kita teliti ini harus kita benar-benar susun ya. Bukan berdasarkan karakteristik dari peneliti ya, tapi latar belakang atau background dari responden. And then hidden assumption about respondents ya. Ini adalah an item is problematic when it's assumed that all respondents share the same experience, behavior, or knowledge ya. Jadi item bermasalah ya jika kita mengasumsikan bahwa semua responden ini memiliki pengalaman atau pengetahuan atau perilaku tertentu yang sama ya. Jadi ini kesannya memaksakan responden ya untuk menjawab meskipun item pertanyaan itu tidak relevan bagi responden gitu. Nah, ini contohnya, how satisfied are you with the online service ya. Jadi karena tidak semua responden menggunakan layanan online ya. Jadi ini perlu ya kriteria responden ini sangat dibutuhkan. Kemudian inconsistent response skills ya. Jadi ini terkait dengan teknik pengukuran skalanya harus jelas ya, dan yang kesalahan umum yang terakhir adalah poor alignment with the construct ya. Jadi item ini harus mempresentasikan definisi teoritis konstruk ya. Jadi jika tidak sesuai ya, maka
akan menjadi bias ya. Ya, terakhir adalah terkait dengan validity and reliability ya. Jadi validity ini berkaitan dengan ketepatan pengukuran ya. Jadi sebuah item dikatakan valid ya apabila benar-benar mampu mengukur konstruk ya atau indikator yang dimaksud ya. Jadi bukan mengukur hal lain di luar tujuan penelitian. Jadi validitas ini berkaitan dengan pertanyaan apakah item benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Misalnya jika ingin kita mengukur motivasi, mengukur kepuasan, maka item pertanyaan yang kita susun ini harus benar-benar mencerminkan kepuasan ya, bukan mengukur yang lainnya ya. Kemudian terkait dengan reliability ya, berkaitan dengan reliability ini berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran. Jadi instrumen yang reliable ya akan menghasilkan jawaban yang relatif stabil ketika digunakan pada kondisi yang serupa. Jadi dalam penyusunan item kuesioner ini reliabilitas ini sangat dipengaruhi oleh kejelasan redaksi item ya. Jadi item yang jelas, yang sederhana, tidak ambigu ya, cenderung menghasilkan jawaban yang lebih konsisten dibandingkan item yang tidak jelas atau membingungkan ya. Jadi sebelum kuesioner itu disebar ya, penting sekali untuk uji coba instrumen atau pilot study ya, baik melalui expert ya atau kepada uji cobanya kepada responden. Ya, I think is enough ya. Thank you for your attention ya. In the closing, good research begin with good measurement. Oke, Nadia. Terima kasih Dr. Nadia di atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Seterusnya, kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Hadirin yang ingin bertanya, sila perkenalkan diri dan nyatakan soalan anda. Kalau ada yang ada soalan, boleh perkenalkan diri dan nyatakan soalan lagi. Assalamualaikum Doktor. Ya, Waalaikumsalam. Nama saya Aisyah. Okay. Boleh saya bertanya? Ya. Should items be adapted from previous studies or can we construct our own? Oke, suara tak jelas. Okay. Mungkin by chat, bisa chat di sini. Okay, boleh. Suara tak jelas. Doctor, I already sent it to chat box. Checkbox. Shall ada. Oh ya. Oke, thank you.
Ya, we can adopt from previous study ya. Asalkan kita mencantumkan sumbernya ya. Karena lebih bagus lagi ya kita apa namanya mengadopsi atau mengadop dari penelitian yang sudah diukur validitas dan reliabilitasnya ya. Nur Ain Amirah Matsupi. Jadi langkah pertama itu kita yang tadi ya berangkat dari teori ya, secara konseptual ya, definisi konseptualnya apa, kemudian kita turunkan ke definisi operasionalnya, kemudian kita tentukan indikatornya ya, setelah itu kita tentukan item pengukurannya ya. Tapi kalau ada penelitian terdahulu yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya ya dari jurnal-jurnal bereputasi baik WOS maupun Scopus ya, itu lebih bagus lagi ya Nur Ain. Ya, gimana caranya itu let to bias ya. Oke Nur Ain, Amirah. Boleh doktor. Thank you doktor. Ya, Nurul Aini Sofia. Ya, how can we know if the item of the questionnaire led to bias ya? Ya oke, tadi ya sebelum kita item pengukuran yang telah disusun ya, sebelum kita sebar kita harus ini dulu ya, uji coba dulu ya. Misal kita uji coba ke 30 responden ya, 30 responden kita uji coba ya. Dan kita uji dengan menggunakan statistik, kalau hasilnya tidak valid dan reliable ya itu pasti terjadi bias. Atau ada yang menjawab, responden ada yang menjawab angka 1 semua, atau ada yang menjawab angka 2 semua. Nah itu biasanya bisa terjadi bias ya, karena responden bisa jadi asal menjawab gitu ya Nurul Aini ya. Jadi kita harus menghilangkan outlier ya. Itu namanya outlier yang jawabannya itu sama semua kadang ya. Satu semua. Itu bisa jadi mereka tidak paham ya. Misalnya menggunakan skala Likert ya, tapi kita tidak jelaskan bahwa 1 itu misalnya disagree ya. 5 itu adalah agree ya. Itu kita tidak jelaskan ya di Google Form ya. Nah, itu bisa saja itu menimbulkan bias ya. Bagaimana Nurul Aini? Boleh doktor. Ya, Nur Syahirah Hussein ya. In quantitative research, which is more critical to get right first, the variable definition or no? Oke, first teori ya. Tadi itu teori ya, harus kita yang pertama itu adalah teori, grand teorinya ya. Grand teori kita tentukan dulu, kemudian variabel ya. Kita turunkan ke variabel, kemudian ke indikator ya, kemudian ke measurement item ya. Nur Syahira begitu ya. Jadi yang pertama itu adalah grand teorinya dulu, in quantitative research teori dulu ya. Teori, kemudian variabel ya, kemudian indikator, baru measurement item ya. Indikator ini menjadi bridge ya, atau jembatan antara variabel dan measurement item ya. Dokter boleh ke question item diambil dari persatuan, dirubah dulu. Ya boleh ya, disesuaikan dengan Nur Syahra Pahazeri ya. Dokter boleh ke question item diambil direct dari previous study atau perlu diubah dahulu. Boleh ya. Sesuaikan dengan topik penelitiannya ya. Dan sebaiknya kita mencantumkan sumbernya ya, source-nya kita harus cantumkan ya. Dari mana mengambil ya. Tapi kalau bisa dari jurnal bereputasi ya, seperti WOS
atau Scopus ya. Wan Imran Adam. Boleh dokter terangkan apa maksud kejelasan clarity dalam pembinaan item ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi tidak boleh ada ambigu ya, kalimat yang ambigu ya dalam item pengukuran ya. Misalnya seperti tadi ya. Saya merasa digital payment ini efektif dan efisien. Nah, itu akan membingungkan dari atau misalnya saya merasa puas terhadap layanan dan harga. Itu kan ada dua topik. Ya bisa saja orang memiliki kepuasan terhadap layanan, bisa saja orang memiliki kepuasan terhadap harganya saja ya. Ya, jadi kalau bisa dipisah pertanyaannya. Saya merasa memiliki kepuasan terhadap layanan atau saya merasa puas terhadap harga yang diberikan. Nah, seperti itu ya, Wan Imran. Muhammad Syahril, Dokter, how can we determine whether the item we measure is truly measure what is intended to measure? Nah, itu ya kita bisa uji validitas ya. Uji validitas itu bisa ada dua, validitas ahli ya. Tadi kita uji, kita apa sih sharing ya dengan expert ya. Misalnya penelitian Anda apa penelitiannya terkait dengan tourism misalnya. Ya, jadi validitas ahlinya, expert validity-nya ya ke expert yang tourism ya, bisa ke Bapak Hasrul yang memang di bidang itu ya, atau ke pensyarah siapa yang memang expert di bidang tourism ya, itu validitas ahli. Atau bisa juga yang tadi ya uji coba ke misalnya 30 responden ya, ke 30 responden kita uji coba item kuesioner kita. Dan harus dipastikan antara item pertanyaan yang satu dengan item pertanyaan yang lain itu tidak boleh ada yang sama ya. Dan tidak boleh samanya ini secara makna juga ya. Jadi memang harus benar-benar dicek atau dibaca satu persatu. Dokter, untuk item kuesioner itu ada certain number of item yang kita boleh buat atau tak, kisah nak letak berapa banyak pun boleh gitu. Nah itu depend on indikator ya, karena kan itu diturunkan dari indikator ya. Teori, variabel, indikator. Nah indikatornya ada 4, measurement itemnya juga ada 4 ya. Indikator ada 5 ya. Measurement item ada 5 ya. Jadi boleh ya, asalkan ya ada alasan ilmiahnya ya. Oke, thank you Nadia. Nadia or siapa tadi ya? Shirley. Sorry. Tolong baca. So doktor, ada soalan terakhir. Untuk item questionnaire itu ada certain number of item yang kita boleh buat atau tak kisah nak letak berapa banyak pun boleh. Boleh jawab tak doktor untuk soalan terakhir kita dekat chat box? Ini berupa pertanyaan atau apa? Sudah selesai pertanyaannya ya? Oh, ada. Harry, pertanyaan terakhir. So, Eri, yang mana ya? saya ada pengacara majlis. How can we determine whether itu? Oh no, okay. Sudah tadi. Asal. Saya sudah jawab semua tadi. Yang mana? Tak semua dah jawab. Sudah semua dijawab tadi. Yang mana? Eri? Tak ada.
Eri yang mana? Dah tak ada soalan untuk jawab dah. Soalan terakhir tadi daripada Aini Sofia saja. Soal terakhir dari Nurul Aini. Ya betul, itu sahaja. Ya, oke. Jadi terima kasih Dr. Dada atas respon yang telah diberikan. Seterusnya, acara kita diteruskan dengan sesi fotografi. Diminta semua hadirin untuk membuka kamera bagi sesi bergambar bersama Dr. Dada Bonang dan Sehasra. Biro teknikal boleh cakap 1, 2, 3 kalau nak buka gambar ya. Dihitung ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, nanti saya akan cakap dan minta untuk seorang tangkap gambar ya. Okey, semua bersedia? 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Nadia, Sehasra dan para hadirin di atas kerjasama yang diberikan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Dahlia Bonang di atas perkongsian yang cukup bermanfaat sebentar tadi. Perkongsian hari ini amat membuka minda, menambah ilmu pengetahuan serta memberi inspirasi kepada kami semua. Di atas dahan burung tekuan melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua di lain masa bersua lagi. Dengan itu, kami menutup majlis pada hari ini. Kami ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua hadirin atas kehadiran dan kerjasama yang sangat baik. Diharapkan agar ilmu dan pengalaman yang diperoleh sebentar tadi dapat dijadikan panduan serta diamalkan pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, sir.